atau inti sel adalah organel inti dan terbesar dalam sebuah sel yang bisa ditemukan pada sel eukariotik. Memiliki rata-rata diameter 5 mikrometer. Nukleus mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval. Nukleus terletak di tengah, dapat juga berada di tepian. Nukleus berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel, menampung materi genetik, dan mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Nukleus terdiri dari beberapa komponen. Komponennya yaitu: pertama, selaput nukleus atau membran inti. Selaput nukleus adalah membran ganda yang menyelubungi nukleus. Membran luarnya mempunyai hubungan langsung dengan retikulum endoplasma. Membran inti terdiri atas dua lapis yang berfungsi sebagai pembungkus sekaligus sebagai pelindung nukleus. Membran inti memiliki pori-pori yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat antara membran inti dengan retikulum endoplasma. Kedua, nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan inti yang bersifat transparan dan kental. Nukleoplasma terdiri dari zat yang tersusun atas protein, enzim, air, ion, dan asam inti. Nukleoplasma berperan dalam pembelahan sel dan juga berfungsi mengolah berbagai enzim. Ketiga, ada nukleolus. Nukleolus atau anak inti adalah area di dalam inti sel yang terdiri dari RNA dan protein. Juga dikenal sebagai tempat pembuatan ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dalam sel yang berperan sebagai tempat sintesis protein. Nukleolus bertanggung jawab untuk pengumpulan dan transkripsi RNA. Nukleolus tidak dilengkapi membran di bagian luarnya. Keempat, benang kromatin. Kromatin adalah benang-benang yang terdiri dari DNA atau RNA dan protein. Kromatin akan membentuk kromosom di dalam inti sel eukariotik. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin yang terdiri atas kumpulan DNA dan protein. Kelima, pori-pori nukleus. Pori-pori nukleus adalah lubang kecil yang ada di nukleus. Pori nukleus memungkinkan beberapa protein, tRNA, subunit ribosom, dan beberapa molekul kecil dapat melewatinya untuk masuk maupun keluar dari inti sel. Pori nukleus berfungsi sebagai pertukaran zat antara nukleus dan sitoplasma sel. Retikulum endoplasma adalah sebuah sistem membran yang wilayahnya sangat luas dan juga termasuk bagian dari sistem endomembran. Ia merupakan labirin membran yang berjumlah banyak. Retikulum endoplasma memiliki bentuk kantong pipi yang membentang luas. Retikulum endoplasma terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang disebut sisterne. Retikulum endoplasma terdiri dari dua jenis. Pertama, retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar atau dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan sebutan raw endoplasmic reticulum adalah serangkaian kantong pipih yang pangkalnya berhubungan langsung dengan selubung nukleus. Pada kantong pipih retikulum endoplasma terdapat ribuan bintik-bintik kecil yang disebut ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang terdapat di sitoplasma dan RE kasar dan juga berperan sebagai tempat pembentukan protein. Adapun tempat pengikatan ribosom pada retikulum endoplasma kasar disebut sebagai translokon. Fungsi utama retikulum endoplasma adalah memproduksi protein pada ribosom. Kedua, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus atau dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan sebutan smooth endoplasmic reticulum adalah serangkaian struktur seperti pipa yang meliuk-liuk dan bercabang yang lapisan luarnya tidak diselimuti oleh ribosom. Bentuknya cenderung halus dan lembut. Fungsi utama retikulum endoplasma halus adalah untuk memproduksi berbagai zat penting, seperti hormon steroid dan lipid esensial. Fungsi lainnya adalah menghasilkan zat-zat penting yang dibutuhkan oleh sel, memproduksi karbohidrat dan lemak, ikut berperan dalam metabolisme karbohidrat,
Dinding sel atau yang biasa disebut dengan tembok sel merupakan lapisan di luar membran sel yang mengelilingi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan beberapa organisme sel satu. Dinding sel memiliki dua zat penyusun, yaitu pertama hemiselulosa. Hemiselulosa dimiliki oleh tumbuhan yang berumur muda, sehingga tekstur pada tumbuhan yang berumur muda lunak. Kedua, zat selulosa atau zat lignin. Semakin tua batang tumbuhan, semakin keras dikarenakan adanya zat selulosa yang menyelubungi tumbuhan yang berumur tua tersebut. Dinding sel terbagi menjadi 3 lapisan. Pertama, lamela. Lamela adalah lapisan dinding sel yang paling luar. Komponen penyusun utamanya adalah pektin dan berfungsi untuk merekatkan satu sel dengan sel yang lainnya. Berada di antara dua sel, meski pada dinding sel bagian ini ada pada bagian paling luar. Kedua, dinding sel primer. Dinding sel primer adalah lapisan yang paling dalam dan yang pertama kali terbentuk pada sel. Strukturnya cenderung lebih tipis dan fleksibel. Dinding sel primer terletak di antara lamela dan membran plasma. Dinding sel sekunder. Dinding sel sekunder adalah lapisan yang baru akan terbentuk ketika sel sudah matang atau dewasa. Sifat lapisan dinding sel sekunder ini adalah tebal, lebih kaku, dan kokoh. Lapisan inilah yang mendukung fungsi dinding sel sebagai penopang bagian tumbuhan lainnya. Lapisan sekunder ini terletak di antara dinding sel primer dan membran plasma. Membran sel atau membran plasma adalah struktur selaput tipis yang mengelilingi dan membungkus sebuah sel. Membran plasma bersifat semi-permeabel, artinya membran ini dapat menyeleksi molekul-molekul apa saja yang boleh masuk ke dalam sel. Membran sel dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Membran sel memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai pembatas antara sel dan lingkungan luar. 2. Mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. 3. Sebagai penyedia enzim. Vakuola merupakan organ yang bermembran sel dan berisi cairan. Vakuola menyerupai ruang kosong atau kantong penyimpanan. Bila diamati dari mikroskop, vakuola merupakan organel sel yang paling besar dan mencolok. Vakuola dapat ditemui di sel tumbuhan maupun sel hewan. Namun vakuola pada sel tumbuhan lebih besar daripada vakuola sel hewan, karena berfungsi menyimpan hasil fotosintesis. Sedangkan vakuola pada sel hewan hanya berperan dalam transportasi molekul untuk keluar dan masuk sel. Tidak semua sel hewan memiliki vakuola. Salah satu komponen vakuola adalah tanoplas. Tanoplas atau membran vakuola adalah membran tunggal yang menyelimuti vakuola. Membran ini menyerupai membran plasma tetapi agak lebih tipis. Fungsinya sendiri untuk melindungi vakuola dari zat-zat yang berbahaya. Selain itu, tanoplas juga memiliki fungsi sebagai menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa metabolisme tubuh, menjaga turgiditasi sel atau tekanan turgor. Tekanan turgor adalah tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel untuk mempertahankan bentuk dan keseimbangannya. Tanpa ada tekanan turgor, sel tumbuhan akan layu atau bahkan kering. Badan Golgi juga disebut aparatus Golgi, adalah suatu struktur yang memiliki bentuk seperti kantong pipih dan juga memiliki membran ganda. Bisa ditemukan di sel eukariotik. Badan Golgi akan bersambung-sambung pada sel hewan, tapi tidak di sel tumbuhan. Badan Golgi berfungsi 1. Tempat mengolah dan memproduksi protein. 2. Membantu proses pembentukan membran plasma yang berasal dari kantung atau membran Golgi. 3. Melakukan pembentukan pada dinding sel tumbuhan. Vesicle Golgi. Vesicle Golgi merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Fungsi vesicle Golgi adalah sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian yang terdapat dalam membran sel. Sitoplasma merupakan cairan yang menyebar di seluruh sel. Organel sel yang ada di dalamnya berfungsi untuk melindungi tubuh dan menyediakan sumber tenaga.
Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Pada sel eukariotik, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Protoplasma adalah cairan dari sebuah sel yang dikelilingi oleh membran plasma. Mitokondria merupakan organel sitoplasma pada sel yang memiliki bentuk granular atau filamen. Mitokondria sendiri memiliki dua membran penyusun, yaitu lapisan membran luar dan lapisan membran bagian dalam. Pada lapisan membran mitokondria bagian dalam ditemukan berbagai lekukan yang disebut dengan krista. Di dalam lapisan bagian dalam, kita juga menemukan adanya sebuah ruangan yang disebut sebagai matriks. Matriks pada mitokondria adalah sebuah ruang yang dibungkus oleh adanya membran dalam yang berfungsi sebagai tempat terjadi beberapa proses metabolisme. Pada matriks tersebut ditemukan beberapa jenis mineral di dalamnya. Membran luar mitokondria mengandung banyak protein dan enzim. Membran bagian luar pada organel mitokondria tidak dapat dilalui oleh molekul yang memiliki ukuran kecil dan juga tidak bisa dilalui oleh protein maupun molekul yang memiliki ukuran besar. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat respirasi sel atau pembentukan energi, lalu pengatur aktivitas metabolisme sel dan mengatur energi kimia yang dikeluarkan dari oksidasi bahan makanan yang terdapat di bagian membran dalam. Kloroplas adalah plastisida berwarna hijau yang mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Kloroplas memiliki bentuk kecil dan hanya terdapat pada sel tumbuhan. Di dalam kloroplas terdapat tilakoid dan butiran pati. Tilakoid adalah sistem membran yang terdiri dari kantung pipih. Struktur kloroplas ini juga bertanggung jawab untuk menangkap sinar matahari selama fotosintesis. Butiran pati pada kloroplas adalah bahan utama yang diproduksi tanaman untuk menyimpan kelebihan gula untuk jangka waktu yang lama. Fungsi kloroplas 1. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Pigmen dalam tilakoid menangkap sinar matahari untuk fotosintesis melalui pigmen fotosintesis. 2. Kloroplas berfungsi sebagai tempat mengubah molekul anorganik menjadi molekul organik berupa karbohidrat dan juga oksigen. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil non padat yang berada di sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdiri dari protein ribosom dan RNA ribosom. Ribosom dapat ditemukan di retikulum endoplasma kasar dan juga dapat ditemukan di sitoplasma. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah serat berkas-berkas protein berbentuk benang halus yang membentang di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton terdiri dari 3 macam. Pertama, mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan komponen sitoskeleton yang berbentuk seperti tabung dan berongga, memiliki diameter sekitar 25 nm. Mikrotubulus adalah serat paling tebal dibandingkan lainnya. Serat ini berfungsi membentuk dan menopang sel. Kedua, mikrofilamen. Mikrofilamen juga dikenal dengan filamen aktin. Mikrofilamen tersusun atas rantai ganda protein yang saling berhubungan dan tipis, bersifat lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan mikrotubulus. Filamen ini memiliki diameter yang lebih kecil dari mikrotubulus, sekitar 7 nm. Fungsi mikrofilamen adalah membantu pergerakan sel dan membantu pembelahan sel. Ketiga, filamen intermediat. Filamen intermediat merupakan bagian sitoskeleton yang memiliki diameter sekitar 8 hingga 12 nm, yang menggulung seperti kabel dan lebih tebal dari mikrofilamen, namun lebih kecil dari mikrotubulus. Filamen intermediat sangat kuat sehingga berperan penting dalam menjaga bentuk sel dan memperbaiki posisi organel tertentu. Plasmodemata.
Plasmodemata adalah suatu saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan yang menghubungkan sitoplasma sel tumbuhan tetangga satu sama yang lain. Plasmodemata menjadi jembatan hidup antar sel tumbuhan. Plasmodemata berbentuk silinder dan dilapisi dengan membran plasma, sehingga semua sel yang terkait pada dasarnya saling berhubungan. Fungsi plasmodemata: 1. Pertukaran berbagai jenis molekul seperti protein, RNA interfasi pendek, RNA pembawa pesan, gula, garam, dan asam amino. 2. Memfasilitasi komunikasi antar sel. Peroksisom. Peroksisom adalah organel berbentuk bulat kecil yang dilapisi membran dan lapisan ganda lipid. Organel ini disebut sebagai peroksisom karena organel tersebut dapat menghasilkan hidrogen peroksida. Peroksisom ini memiliki banyak jenis enzim, dan yang paling terkenal dari peroksisom ini adalah katalase, enzim yang mengkatalisis reaksi di mana hidrogen peroksida diurai menjadi air dan oksigen. Fungsi peroksisom adalah mengoksidasi biomolekul. Peroksisom berfungsi: 1. Mengoksidasi biomolekul, di mana peroksisom memecah asam lemak dan asam amino dengan enzim yang dimilikinya. 2. Mendaur ulang karbon dan menetralkan radikal bebas. 3. Mencegah hilangnya energi selama fiksasi karbon fotosintesis.